kemudian profitnya itu sudah kemarin kalau ditotalin itu $2.000 atau sekitar 30 jutaan teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini tentunya teman-teman kita akan membahas terkait dengan trading. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman. Jadi kenapa saya baru ngonten lagi nih, udah seminggu lebih kayaknya nggak pernah upload video. Ya tentunya kita lagi fokus berpuasa. Nah, tapi di balik itu teman-teman, di sini saya akan share lagi ke teman-teman semua tips-tips gimana sih sebenarnya kita agar trading itu paling tidak profit teman-teman. Yang tentu teman-teman di sini tahu akun saya yang kemarin itu terakhir yang saya upload itu yang profit sampai 20-an juta. Nah, itu adalah konten terakhir yang terkait dengan trading teman-teman. Dan di samping itu kemarin teman-teman saya juga depo di sini $300 ya. Ini $300 ini dan sudah profit menjadi 1.000. Ini yang dari modal 300 ini jadi 1.000, terus kemudian ada juga yang modal 300 ini jadi 1.600. Itu prinsipnya sama. Di sini saya trading pertama itu lumayan barbar teman-teman, karena memang modal kecil untuk menuju profit besar. Nah teman-teman, saya mau cek dulu di riwayat. Sebentar, kita cek di riwayat akun story, all story. Nah ini teman-teman ya, untuk storynya di sini. Ini untuk depositnya keseluruhan itu $600, terus kemudian profitnya itu sudah kemarin kalau ditotalin itu $2.000 atau sekitar 30 jutaan teman-teman ya. Nah, saya trading untuk bulan ini itu baru 2 kali deposit nih teman-teman ya. Ini 2 kali deposit dan sudah profit sekitar 30 juta teman-teman. Nah, untuk terkait dengan gimana sih cara kita trading untuk teman-teman yang mainnya rafi atau mainnya mungkinnya long term atau mainnya mungkin 1 kali open posisi tapi untuk jangka panjang, mungkin ini video ini kurang tepat untuk teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman yang sukanya scalping, nah ini video yang tepat. Nah, jadi di sini untuk modal kecil teman-teman, untuk bisa menjadi besar tentunya kita harus scalping ya, karena di sini time frame-nya itu kita gunakan time frame yang pendek atau yang singkat. Nah, di sini saya rata-rata menggunakan untuk time frame-nya teman-teman itu 15 menit ya. 15 menit, terus kemudian nanti eksekusinya itu di 5 menit. Kayak gitu teman-teman. Misalkan di sini sudah ada beberapa area. Nah, ini untuk garis ini saya buat itu sebelum ini naik kayaknya teman-teman ya, sebelum ini naik ya, jadi udah lama banget nih garisnya ini, dan harga itu pasti akan bolak-balik ke sini aja teman-teman. Nah, ini ada beberapa garis yang sudah saya buat nih ya, jadi ini adalah area-area pendek yang saya buat, jadi kayak support dan resistennya misalkan di sini teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa area-area, nah ini resisten kayak gitu teman-teman. Sebentar ya, saya akan buatkan secara detail. Nah, ini garis ini teman-teman adalah bentuk di mana beberapa area tertentu itu yang sering connect gitu teman-teman. Nah, ini garis-garis ini teman-teman sudah saya buat itu dari jauh hari ya, sebelum market ini naik. Dan ini di BTC atau di Bitcoin teman-teman. Nah, kenapa saya bikin garis ini? Ini garis-garis ini biasanya teman-teman ada beberapa pantulan terjadi ketika menyentuh area garis ini. Semisal ini dulu begitu dia naik, dia bentuk area resisten, terus kemudian dia turun kan, terus naik lagi gitu. Nah, jadi begitu dia balik lagi di harga ini teman-teman, ini ya, itu sempat turun. Nah, untuk orang-orang yang scalping itu sangat bermanfaat teman-teman ya. Nah, ini sangat bermanfaat, untuk area-area ini sangat bermanfaat. Dan di samping itu juga teman-teman, begitu nih harga naik, turun lagi nih dekat area ini, itu naik lagi, turun gitu kan, turun, terus kemudian ya kadang ada connect, kadang ada enggaknya teman-teman. Nah, di sekarang aja teman-teman, nah begitu dia harga ini sudah nyentuh di area ini, itu turun lagi teman-teman. Dan nanti kalau misalkan ini turun, nah kalau ini mungkin kita butuh area di sini teman-teman.
mana ya, mungkin kita butuh di area-area sini lah. Kalau misalnya nanti kalau kita mau open posisi buy misalkan, ya udah tunggu sampai di area ini baru saya open posisi buy. Nah, ini pentingnya teman-teman, yang garis-garis ini sebentar nih saya hapus dulu biar nggak terkecoh. Itu untuk nandain tren jangka besarnya teman-teman, jangka panjangnya ya. Misal kita lihat di H1. Nah, kalau di H1 ini semakin nampak jelas teman-teman. Ini adalah area resisten, area resisten. Nah, sebelum-sebelumnya ini, nah ini teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan ya, turun, nyentuh garis ini, ya udah dia naik lagi. Nih, teman-teman ya. Begitu garis ini lewat, langsung dia terbang. Nah, gitu. Jadi ada beberapa memang ini garisnya udah lama banget teman-teman saya buat, dan ketika udah masuk dalam area ini ya udah itu waktunya saya untuk transaksi lagi. Nah, itu teman-teman ya kalau untuk teman-teman trading untuk jangka panjang. Nah, di sini teman-teman itu adalah pertama teman-teman, itu adalah tips pertama. Terus kemudian untuk tips keduanya, teman-teman kalau trading itu gunakan minimal usahakan satu pair atau satu mata uang atau satu currency gitu teman-teman, atau satu market. Kalau teman-teman, ini pengalaman saya teman-teman ya, kemarin saya pakai dua market antara XAU emas ya atau Bitcoin. Nah, begitu saya open posisi di Bitcoin sama open posisi berbarengan di XAU, ini kan sama-sama scalping. Kadang teman-teman bertolak belakang, kadang emas naik, BTC turun, kayak gitu. Begitupun sebaliknya. Karena kita mainnya adalah scalping, teman-teman, dan itu membuat kita rugi. Kenapa? Begitu kita mau close di area BTC, SAU-nya minus. Kayak gitu, teman-teman. Sering saya ngalami kejadian kayak gitu. Tapi juga sempat juga beberapa kali mereka berbarengan, kalau naik ya naik, turun-turun. Tapi ini untuk jangka pendeknya, teman-teman ya. Nah, usahakan kalau misalnya teman-teman trading di Bitcoin, ya udah Bitcoin gitu. Kalau teman-teman, tapi ini khusus untuk orang scalping ya. Nah, terus selain itu, teman-teman juga memang butuh bikin garis-garis kayak gini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman misalkan ketemu area-area mana sih area yang suka bikin mantul, suka bikin harga mantul. Misalnya teman-teman, begitu dia nyentuh di area ini teman-teman, itu mantul naik. Begitu dia nyentuh di area ini mantul dikit naik teman-teman. Begitu ini jadi teman-teman turun tak mantul naik. Kenapa dia sering mantul kayak gitu teman-teman? Karena prinsipnya bahwa harga itu selalu berulang teman-teman ya. Nah, jadi prinsipnya kalau di market itu teman-teman gak ada istilahnya tren naik terus turun terus. Jadi kebanyakan kalau naik ya naik, nanti koreksi sebentar gitu baru turun, atau misalkan koreksi sebentar baru naik, dan biasanya ya sering terjadi pengulangan. Nah, makanya garis ini pun nanti teman-teman mau untuk sebulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun itu nanti akan tetap relevan ketika harga ini balik di area ini teman-teman ya. Nah, jadi itu makanya kenapa semakin lama orang trading itu semakin berpengalaman, karena dia akan semakin paham pola-pola market yang terbentuk gitu ya, pola-pola yang terbentuk di dalam market maksudnya. Yang ketiga, teman-teman kalau misalkan mau trading nih gitu kan, khusus scalping, ketika teman-teman ingin trading, itu usahakan teman-teman benar-benar lagi pengen banget trading, atau pengen kayak suasana hati kita itu lagi senang teman-teman, atau lagi paling tidak nggak ada yang kita pikirkan gitu. Jangan sampai teman-teman kalau trading itu lagi posisi mumet. Nah, itu biasanya apalagi kalau scalping, kita lagi loss sedikit aja, itu biasanya kita hold terus, kadang-kadang sampai MC ya baru kita sadar, kadang udah minus banyak baru kita sadar. Kalau teman-teman perasaannya lagi kurang bagus, kadang minus sedikit aja teman-teman pasti gedein lot, itu sering saya alami. Nah, saya kasih contoh aja seperti ini teman-teman. Nih ya, kasih contoh. Saya walaupun di sini anggaplah merah-merah teman-teman. Nih, awal trading itu teman-teman minus. Bayangin loh, minusnya $26, 39, ada 31, 20. Ini depot cuma $300. Minusnya ini udah banyak banget teman-teman. Nih minusnya ya, minusnya gede-gede. Tapi kan yang di sini teman-teman yang perlu dipelajarin itu teman-teman semua, mau minus berapapun, ketika misalkan sudah di area tertentu nih, kalau stop loss kita sudah kena, jangan sekali-sekali ditarik. Dalam arti jangan sekali-kali digeser. Kalau misalkan kena, biarin kena gitu loh. Mau berapapun, mau minus berapapun, mau minus dia $10, mau $50, mau $100, itu konsekuensinya. Kalau misalkan loss ya sudah biarin loss. Karena apa teman-teman?
Karena kalau misalkan nanti teman-teman geser itu jadi kebiasaan tuh, misalkan udah ya seharusnya stop loss kita udah $30, tapi karena kita geser-geser jadi lossnya $100, $200, bahkan kita sampai MC. Nah, usahakan tertib. Nah, ini bayangkan teman-teman, minusnya pun seperti ini. Tapi yang kita lihat adalah hasil akhir. Tuh teman-teman ya. Modal cuman 300 ini 2 kali ya, tapi kalau totalin 600, profit jadi 2000. Karena yang kita lihat adalah hasil akhirnya. Dengan sampai teman-teman seharusnya loss cuma $30, malah jadinya MC gara-gara teman-teman takut kena stop loss. Itu ya. Jadi kalau kita yang apa namanya trading scalping itu ya, kalau loss ya udah biarin aja loss teman-teman. Jangan sampai itu ditahan ya. Oke, dan ini adalah tips yang terakhir untuk teman-teman semua. Apabila teman-teman misalkan hari ini loss gitu kan, teman-teman jangan melakukan deposit lagi. Kalau saya misalkan trading 1 kali seminggu teman-teman, deposit 300. Mau loss mau profit, minggu itu juga saya tarik. Itu adalah prinsip di akun ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ternyata saya minggu ini profit cuma $200 atau mungkin $500 misalkan, ya udah saya tarik teman-teman. Atau enggak $300 ini habis misalkan, ya udah saya juga stop. Nah, itu untuk menjaga psikologis biar tetap stabil teman-teman, dan keuangan juga biar apa ya, biar kita nggak kepikiran terus. Kalau misalkan loss ya sudah gitu kan, kita nunggu minggu depan pikiran kita sudah fresh kembali, jadi nggak ada niatan untuk melakukan balas dendam. Oke, saya kira segitu teman-teman untuk deposit ini. Mungkin nanti malam saya baru akan deposit lagi, karena ini adalah masih siang, jadi market juga geraknya belum signifikan. Jadi cukup sekian teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.